Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sdn Desa Gunung Sari, pada yang terhormat Bapak Manur selaku Ketua Pengajar Aktif Guru Penggerak Angkatan 9. Di sini perkenankan saya untuk membuka forum diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 1 Parungkusumo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan diskusi visi dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 1 Parungkusumo di sini akan diawali oleh Bapak Moderator Undang Mahmud. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 2 kita bersama Ibu Asriati, sama temanya kita berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, karena sama juga kegiatan di pendampingan individu yang kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala SD Negeri 1 Paluyu, kemudian Bapak dan Ibu, rekan-rekan pengajar, juga Bapak dan Ibu guru penggerak. Jadi seperti yang di awal saya katakan, yang akan kita laksanakan di forum diskusi ini, jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi dan pengembangan profesi atau program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Kemudian jika visi belum berpihak pada murid, maka ajaklah warga sekolah untuk merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian setelah visi itu nanti dirumuskan, ajak juga warga sekolah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan dari program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Barangkali untuk awal atau sekedar tambahan awal ya, masukan untuk kegiatan diskusi yang sekarang. Selanjutnya nanti Bapak dan Ibu silakan berdiskusi secara seru bersama Ibu Asriati. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Asriati. Silakan. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan. Sebelum diskusi, saya ajukan dulu tata tertib diskusi di sini. Peserta mengikuti diskusi dengan tenang, kemudian menggunakan bahasa yang baik, logis dan masuk akal. Kemudian mendengarkan peserta lain saat berbicara. Kemudian dilarang merokok saat diskusi. Kebetulan alhamdulillah yang merokok menjadi kursi. Yang suka merokok tidak ikut diskusi. Jadi kita bisa lanjut saja. Di sini setelah saya mempelajari kemarin beberapa gambaran singkat tentang visi, kemudian prakarsa perubahan yang sebagian kecil sudah saya laksanakan. Terima kasih.
Mainan apa namanya? Oh, itu mainan dari mana? Denmark. Itu ada di benua apa? Lanjut. Cukup ya Bapak Ibu. Itu tadi contoh visi dan bagian kecil contoh prakarsa perubahan yang sudah saya serahkan di SDG 1 Hariwisata. Sekarang kita mencoba untuk mengadakan diskusi kalimat ungkap cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid ya bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah yang seperti apa, di sekolah kita mengutamakan apa, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana kita warga di sekolah ini yakin untuk mengenai apa yang kita yakini. Kemudian yang keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa kemarin silahkan berdiskusi lewat Google Form yang sudah saya bagikan kemarin. Bapak Ibu sudah isi ya. Untuk menyingkat waktu, kemarin yang sudah diisi oleh Bapak Ibu di sini, maaf ya Pak, saya tidak menggunakan kertas, saya menggunakan media Google Formulir supaya lebih praktis. Silahkan untuk menuangkan pendapatnya mengenai kalimat perumpam tentang cita-citaku untuk murid. Silakan siapa dulu yang mau mengisi diskusi ini. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Marianti. Di sini saya memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, kemudian kelak akan menjadi pribadi-pribadi yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, kemudian sopan, unggul dalam prestasi, memiliki disiplin, kemandirian, dan futuristik. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus kita jaga dan kita tuntun dalam menggali potensi-potensi yang ada pada diri murid. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang baik untuk peserta didik, baik itu dalam pelayanan pembelajaran ataupun pembiasaan yang diselenggarakan dengan menyenangkan untuk peserta didik bisa belajar dengan baik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga setiap murid itu unik dengan kemampuannya yang harus kita asah, sehingga bakat dan kemampuan tersebut bisa
Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid dalam hal pembelajaran yang menyenangkan, mendengarkan keluhan mereka tentang murid sehingga kita bisa merefleksikan diri dalam upaya memperbaiki pembelajaran. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah itu adalah tempat menuntun murid untuk mengasah potensi-potensi dan memiliki prestasi-prestasi yang gemilang. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puji. Mungkin dari yang lain silakan untuk melengkapi. Bu Sulastri silakan. Terima kasih kepada Bu Suryati yang sudah memberikan waktunya, menambahkan untuk murid yang seperti apa yang kita impikan. Tadi jelas murid yang kita impikan itu murid yang selalu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, murid juga harus bisa menggunakan teknologi digital. Karena apa? Karena kita hidup di abad 21 yang salah satunya harus mampu menguasai IT. Walaupun murid itu harus ada batasan-batasan tertentu dalam menggunakan teknologi tersebut. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar hidup secara mandiri. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru itu harus tergerak, bergerak, aku juga menulis ulang ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru itu harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mungkin seperti itu Ibu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Sulastri. Kemudian ini karena menggunakan Google Formulir kemarin ya untuk praktis, membuat praktis, jadi jawabannya sudah ada di sini, sudah saya rangkum. Kalaupun ada yang mau menambahkan silakan dari yang lain. Dari siapa lagi? Kantor Mansal dari siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suryati
Menurut saya memimpikan murid-murid yang soleh-soleha, sopan santun, berprestasi, rasa ingin tahu yang tinggi, dan toleransi terhadap sesama temannya, dan saya tambahkan lagi bahwa juga terhadap guru. Saya percaya bahwa murid adalah investasi masa depan. Kenapa? Karena murid merupakan sosok pohon kelapa yang sebenarnya semua yang ada dalam dirinya itu bermanfaat jika kita sebagai guru tepat mengarahkannya. Dan di sekolah kita mengutamakan proses pendidikan atau proses pembelajaran baik dari karakter maupun kognitifnya dan juga skillnya yang berpusat pada peserta didik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan, kebiasaan, dan kebersihan merupakan hal yang pokok yang dilakukan setiap harinya. Kita, warga sekolah, yakin untuk mewujudkan merdeka belajar dengan bergerak, menggerakkan pribadi guru dan peserta didik agar lebih kreatif dan mandiri. Kita dan warga sekolah ingin paham bahwa optimalisasi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan menghasilkan peserta didik yang mandiri, kreatif, kritis, berprestasi, dan berakhlak mulia serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dwi. Kemudian lanjut silakan untuk menambahkan visi sekolah kita agar lebih baik lagi. Mungkin ada masukan atau tambahan dari siapa? Bu Aris. Visinya terwujudnya generasi yang religius, kreatif, inovatif, mandiri, dan futuristik. Mewujudkan inovasi emas yang religius, kreatif, inovatif, mandiri, dan futuristik. Itu contoh dari saya ya Bu. Belum sempurna, belum memenuhi, mungkin ada yang lebih baik lagi, makanya kita mengadakan diskusi hari ini. Silakan untuk ditambahkan, mungkin yang ingin menambahkan dari Bapak dulu. Ya, menanggapi tentang visi yang telah dibuat oleh Ibu Masri ini, kami pikir cenderung sangat bagus, yaitu terwujudnya generasi emas yang religius, kreatif, inovatif, mandiri, dan futuristik. Barangkali ada yang perlu ditambahkan. Ya, pertama kaitan dengan program-program yang dilaksanakan di sekolah, yaitu di tiap tahun kita banyak menghadapi kegiatan lomba-lomba. Artinya selain kita ikut berpartisipasi, setidaknya kita ingin mencapai target diantaranya ya jadi juara seperti itu. Jadi bisa kita masukkan selain religius, kreatif, inovatif, mandiri, juga bisa barangkali berprestasi di sana. Dan satu lagi, bahwa kita berada di Kabupaten Pangandaran, di mana Pangandaran sendiri punya program tentang budaya dan pariwisata, itu bisa kita masukkan juga. Sekiranya bisa kita laksanakan itu adalah budaya, sebab yang namanya visi, cita-cita, tujuan, mimpi, mudah-mudahan
apa yang kita harapkan bisa dicapai oleh kita dan diri kita secara bersama-sama kita wujudkan bersama. Barangkali itu Bu tambahan dari kami. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Jadi ditambahkan untuk berprestasi dan pariwisatanya ya Bapak Ibu tadi. Kemudian kita lanjut. Ini sudah dijawab sebagian besar. Jadi dapat kita simpulkan dari kalimat Tuhan tadi ya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan. Sebagian besar menginginkan peserta didik yang religius atau beriman, menerapkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan agama, kemudian juga nilai kreatif, inovatif, kemudian agama mandiri, ya, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan sumber daya yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian tambahan terakhir dari Pak Kepala tadi untuk menambahkan agar lebih berprestasi lagi dalam kegiatan lomba-lomba, mungkin agar anak-anak lebih antusias lagi meningkatkan belajarnya sehingga dapat meraih apa yang dicita-citakan. Kita lanjutkan. Kita lanjut diskusi tentang visi SD Negeri 1 Mariung Sari, yaitu terbentuknya peserta didik yang berprestasi, cerdas, beriman, serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan budaya dan pariwisata. Nah, dari visi tersebut ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk memenuhi? Pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Silakan Bapak Ibu, dari siapa dulu untuk menambahkan agar visi kita lebih menarik, lebih sempurna lagi. Ya, dari Bu Ira, silakan. Terima kasih kepada Ibu Mas Desti yang telah memberikan kesempatannya. Untuk visi sekolah SD 1 Mariung Sari seperti tadi waktu diuji, ini menurut saya sudah selaras atau sesuai dengan kondisi lingkungan ini. Hanya saja tinggal menggeser. Jadi diutamakan itu tidak hanya berprestasi tapi beriman dulu. Jadi posisinya nanti digeser, yang pertama itu beriman, kemudian berprestasi, cerdas, serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan budaya dan pariwisata. Untuk selebihnya menurut saya ini sudah mencerminkan apa yang ada di dalam SD 1 Mariung Sari. Ini sudah tercantum, sudah termuat semua dalam isi SD 1 Mariung Sari. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Ya, lanjut dari Bapak Kepala Sekolah, silakan. Kalau kita menganalisa kembali visi SD 1 Mariung Sari, ini barangkali masih bisa kita sempurnakan. Cuma untuk tahun sekarang barangkali target dan tujuan kita adalah ini, yaitu terbentuknya peserta didik yang beriman, cerdas, berprestasi, serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan budaya dan pariwisata. Walaupun barangkali ke depan bisa kita kolaborasikan dengan program yang tadi dibuat oleh Bu Masri, itu sudah sangat
bisa dikolaborasikan, bisa disampaikan lagi dengan misalkan menambahkan futuristik. Artinya kita dalam pembelajaran bisa lebih menggunakan anak dengan alat-alat IT, barangkali seperti itu, di mana di sekolah kita juga sudah mulai menggunakan smartboard, kemudian pembelajaran ulangan ujian sudah menggunakan telepon. Barangkali itu ke depan bisa kita sempurnakan, dan mudah-mudahan juga ke depan sebagaimana yang sudah direncanakan bahwa setelah kita akan mendapat lab komputer, jadi barangkali akan lebih menunjang kaitan dengan program visi sekolah kita apabila nanti dimasukkan dengan futuristik misalkan. Barangkali seperti itu masukan dari kami yang belum sekian. Terima kasih. Baiklah, mungkin ada masukan dari yang lain untuk menambah lagi supaya lebih lengkap. Selain futuristik, beriman, cerdas, berprestasi, aktif dalam pengembangan budaya. Ada lagi mungkin yang belum dituliskan di situ Bapak Ibu. Cukup. Kalau sudah dapat disimpulkan di sini. Jadi nanti terbentuknya peserta didik yang beriman dulu ya Bapak. Beriman, berprestasi, cerdas, serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan budaya dan pariwisata. Tambah satu lagi, futuristik, yaitu berorientasi ke masa depan. Demikianlah diskusi kita hari ini Bapak Ibu. Nah, kebetulan untuk menambah semangat anak-anak dalam belajar, guru-gurunya juga dalam mengajar, kemudian semangat untuk tenaga kependidikan juga. SD 1 Marium Sari punya moto ya Bapak Ibu. Ini penciptanya Bu Pules, Bu Puji Lestari lagi penciptanya, lagi Bu Pujian. Samaran Sunda itu 1 Marium Sari, sopan, unggul, nasionalis, disiplin, dan agamis. Jadi dalam foto ini diharapkan peserta didik menjadi karakter yang seperti ada di moto Bapak Ibu. Jadi selain ada visi, kita juga ada moto yang gunanya untuk penyemangat murid agar mereka semangat dalam belajar, senang dalam belajar, senang dalam menimba ilmu di SD Negeri 1 Marium Sari. Jadi agar tidak membosankan di SD Negeri 1 Marium Sari, ada apa sih? Oh itu murid-muridnya ada yang sopan, unggul, nasionalis, disiplin, dan agamis ya. Sekian dari saya, mungkin tadi visi yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu. Mungkin ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator, silakan. Terima kasih Bu Mas yang menyampaikan atau memandu diskusi di mengkomunikasikan visi dan gagasan perubahan sekolah. Alhamdulillah Pak Kepala, di sini berarti bisa jadi 2 tahun berturut-turut gambarannya dari Bu Uji juga dari Bu Mas ya. Nilai lebihnya nih dari CGV yang kita sekarang ada di sini, minimalnya visi yang sudah dibuat rancangannya ke depan sudah ada 2 tahunnya Pak. Alhamdulillah. Nah jadi itu tinggal pilih lah. Kemudian atau juga mau dikolaborasikan bisa antara yang diuji sama Bu Mas. Dan alurnya sudah betul Pak. Saya amati baik dari Bu Uji maupun dari Bu Mas, diawali dengan buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran ya dari implementasi yang sudah dilaksanakan, kemudian juga sudah digali mimpinya, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah saling mengisi apa yang diimpikan dari sekolah SD yang bisa dilalui ini.
kemudian sudah menjabarkan rencananya, ya, tadi sudah lulus ada melakukan ini, yang ini dan seterusnya, tinggal atur eksekusinya. Itu ahli baja yang benar-benar kita laksanakan di program PGP ini. Ya, saya sarankan tinggal penerapannya, atur eksekusinya. Jadi alhamdulillah di sini dengan kegiatan ini tergambar, ya. Kemudian calon-calon yang nanti di angkatan berikutnya juga tinggal copy paste lah. editing dikit lah. ATM kalau bahasa sekarang ya. Amati, mabuk. Nah itu, Abi mah yang mengatakan alun artos tabungan murid. Ya, terima kasih barangkali untuk Pak Kepala, Bapak dan Ibu yang sudah memfasilitasi, juga sudah mengikuti kegiatan ini. Dan yang paling saya ingatkan, kalau lupa Ibu Mas dan Bu Puji, jangan lupa untuk sebelum PN3 besok menyebarkan kuesioner survei tepat kali, ya. Sekali lagi untuk CDP pribadi, untuk Pak Kepala, kemudian 5 rekan dan 5 peserta didik. Insya Allah nanti sebelum pelaksanaan PN3 sudah dikumpulkan di masing-masing CDP. Itu saja barangkali, dan mudah-mudahan besok hari Sabtu tanggal 14 Oktober ini kegiatan lokal yang 2 bisa berjalan dengan lancar. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Kepala, juga kepada Ibu yang baik, yang telah membersamai kami, juga rekan-rekan kami CDP. Mudah-mudahan ke depannya lebih lancar, kepada ibu sekalian juga kita semua di sini mendapat barokah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.